Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menunjukkan satu bongkahan fosil Gali Kelor Jumat Kliwon yang termasuk ukuran paling besar dari beberapa bagian fosil Gali Kelor Jumat Kliwon yang sudah saya belah-belah. Ini termasuk ukuran yang paling besar sendiri dibanding dengan fosil Gali Kelor Jumat Kliwon yang saya simpan. Ini bagian kulitnya, bagian luar, yang kemarin beberapa minggu yang lalu pada saat pertama kali saya dapatkan ini masih berwarna kesoklatan, coklat tua. Tapi sekarang sudah menghitam dan semakin hitam. Hanya ada beberapa seperti contohnya bagian sini. Ini tetap berwarna coklat kekuningan. Terus ada juga ini mengandung unsur badar perak. Dan ada juga unsur badar emasnya. Tapi unsur badar emasnya ini tidak banyak, cukup sedikit sekali. Nah, terus saya lihat-lihat dari tadi ada tadi, nah ini badar emas. Mungkin kalau di kamera kelihatan putih teman-teman ya. Sebenarnya ini kalau dilihat secara langsung, ini kelihatan kekuningan, kerap-kelip. Kalau ini bukan badar emas. Ini bagian fosil Gali Kelor yang tidak menghitam. Terus bagian sini hitamnya legam, hitam pekat sekali. Seandainya ini kalau dipakai untuk liontin atau mata cincin, hasilnya hitamnya cukup luar biasa dan hitamnya hitam pekat. Terus saya berpikir sebenarnya dari sini, di sini tadi. Ini badar perak ini. Nah, ini badar perak. Terus ini ada bagian yang tidak menghitam. Saya ingin sekali ini dipakai untuk liontin sebenarnya. Itu dari hasil pemikiran saya. Karena kalau dipakai untuk liontin, ini mempunyai motif yang lumayan bagus, mempunyai nilai seni tersendiri dari segi motifnya. Kalau di sini seninya kurang, sepertinya begitu. Karena ini hanyalah sebuah prediksi yang mana nantinya kalau diasah menghasilkan nilai seni tersendiri dari sebuah motif fosil Gali Kelor. Nah, bagian sini ini bisa diperhatikan buat sahabat-sahabat khususnya yang masih pemula untuk menentukan barangkali memilih fosil maksudnya bagian dari fosil Gali Kelor yang paling bagus, yang berkualitas, bisa dilihat sendiri. Ini bagian sini, ini menurut saya ini biasa, standar, dan ini juga bagus. Terus termasuk ini juga bagus sekali. Dilihat dari segi seratnya yang halus, padat, juga warnanya yang hitam pekat, begitu. Ini juga bagus sekali. Terus di bagian luar, ini meskipun tampak padat dan hitamnya juga hitam pekat, ini termasuk kategori yang kurang kurang bagus. Bukan berarti tidak bagus, bagus saja. Cuman masih kalah bagus dengan yang ini. Nah, ini bagian tengahnya. Sedangkan ini bagian kulitnya. Nah, ini bagian kulit. Bisa diperhatikan antara serat yang bagian luar di bagian kulit dengan yang bagian tengah, ini itu kan berbeda ini, berbeda. Nah, inilah yang bagus. Barangkali sahabat-sahabat memiliki fosil Gali Kelor yang tujuannya untuk dipakai mata liontin atau mata cincin, bisa diperhatikan karena dalam setiap bongkahan itu kita mendapatkan sebuah fosil Gali Kelor bagus dan tidaknya itu bisa juga dari cara kita memilih. Kita harus pandai-pandai memilih. Bisa tidak kita memilih. Karena dalam satu bongkahan tidak mungkin 100% keseluruhannya itu bagus semua, tidak mungkin. Pasti ada bagian yang bagus, bagian yang istimewa, dan bagian yang kurang bagus atau biasa-biasa saja. Tapi kalau niatnya diambil dari segi seninya, nah, ini cukup bagus menurut saya. Nah, ini mempunyai nilai seni tersendiri. Ini hanya prediksi, sekali lagi ini prediksi. Kira-kira kalau dipakai untuk liontin, mungkin hasilnya akan bagus sekali. Kalau ini nggak hilang loh ya, karena biasanya ini kalau diasah ini tidak terlalu dalam sehingga hilang menjadi hitam keseluruhan. Karena kalau saya nilai di sini, saya lihat dari sini, ini sepertinya
akan hilang atau resiko hilang. Jadi nilai seninya berkurang. Apalagi ada badar peraknya di sini. Ini bagian ditaruh bagian ujung. Katakanlah begini. Nah, ini bagus sekali menurut saya. Kalau kita melihat dari segi seninya atau keindahannya. Terus ini yang campuran. Ini kalau digesek-gesek gini, ini akan rontok seperti pasir yang menempel, tapi warnanya hitam. Termasuk bisa dikategorikan less color, hanya saja ini tidak bisa mengumpul menjadi satu, sehingga tidak bisa dipakai. Kalau seandainya mengumpul jadi satu dan memadat, ini bagus sekali dipakai. Kristalnya luar biasa. Disebut dengan less color, gitu. Ini juga mempunyai nilai seni tersendiri, teman-teman. Kalau diasah menjadi liontin segini, ada motifnya. Ya. Karena kalau motifnya bagus juga mempunyai nilai seni yang cukup bagus juga, sehingga seni pun juga ada nilainya. Gitu. Ini juga bagus. Nah, ini badar perak ini yang putih ini. Bisa dibedakan. Ini badar perak. Kalau dilihat secara langsung, tidak dengan kamera, ini terlihat jelas sekali kalau ini badar perak. Terus bagian sini, ini bukan badar, tapi ini bagian fosil keloran yang tidak bisa menghitam. Gitu. Nah, ini termasuk badar emasnya. Ini badar emas. Nah, ini ada sedikit. Nah, lebih banyak badar peraknya ketimbang badar emasnya. Gitu. Ya, sekali lagi ini adalah fosil Gallikelor Jumat Kliwon, bagian yang terbesar dari beberapa fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang sudah saya belah-belah. Gitu. Ya, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.